Saudari-saudaraku, ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Yang belum makan pasti jawabnya agak lembut, ada. Tapi yang sudah makan, lebih lagi, lembut lagi karena udah ngantuk ya kan. Ada sukacita? Kalau saya bilang ada sukacita, bilang hore, aleluya gitu ya. Coba, 1, 2, 3, ada sukacita? Yes, sekarang ke depan dan ke belakang, enggak cuman ke Romo. 1, 2, 3, ada sukacita? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tema malam hari ini dalam sekali. Ada kekuatan Allah dalam keluarga. Dari mana Romo harus mulai mengulik? Ada kekuatan Allah dalam keluarga. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya tadi tersentuh dengan sharing Ibu Airin ya. Ibu siapa? Erlina. Ibu Erlina datang dengan tangannya masih terbalut, kemudian kepala juga masih, itu ada perbannya mungkin ya. Tapi ajaib ya hari ini ya. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan dalam kondisi sakit pun, Bu Erlina mengamini bahwa dia kuat, sehat, penuh sukacita. Tepuk tangan untuk Ibu Erlina malam ini. Terima kasih. Kekuatan macam ini yang akan kita bahas. Kekuatan macam ini yang akan kita lihat. Kekuatan macam ini juga sangat mungkin ditemukan dalam keluarga-keluarga Kristiani. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, ya saya terus terang dalam pekan-pekan ini merasa agak kelelahan karena selain saya kepala sekolah di SMA Yosudarso Metro di Lampung, dan selain mengurus sekolah, sore saya masih harus berkeliling ke stasi-stasi yang jauh ke dalam pedalaman Lampung untuk mendengarkan pengakuan dosa umat. Kadang-kadang pulang jam 9, kadang-kadang pulang jam 10, mendengarkan dosa-dosa yang begitu banyak itu ya. Duduk kalau di Yakobus mungkin enak, kamar pengakuannya mungkin ada AC, tidak panas. Tempat saya di pedalaman Sumatera itu biliknya cuma 1 kali 1,5 meter mungkin, romonya sudah 1 meter sendiri. Di depannya itu apa namanya ya sangat sempit ya, orang mau berlutut tidak bisa, jadi saya suruh duduk biasanya karena sudah tidak cukup, daripada nanti saya bercumbu dengan yang mengaku dosa, malah saya yang dosa. Iya kalau nona-nona, kalau mbah-mbah ngomong. Jadi biasanya saya minta duduk lalu mendengarkan pengakuan dosa. Kalau pengakuan dosa sama saya itu enak sekali karena kuping kanan saya berkurang pendengarannya 25%. Dan umat yang sudah mengenal sudah kasih kode, Romo kanan. Ya, sing rada budek sing iki. Ya. Jadi biasanya ya mereka mengaku dosa dan ya tidak jarang yang diakukan sebetulnya bukan dosa-dosa. Yang diakukan itu apa sebetulnya? Berkeluh kesah, curhat tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang mertuanya. Ya sama ini sering kali. Dan kadang-kadang bukan dosa dalam pengertian apa ya? Bukan dosa dalam pengertian aku berbuat jahat gitu, enggak, kadang-kadang itu malah curhat pengakuan dosa itu. Jadi kalau dalam masa-masa prapaskah seperti ini mendengarkan keluh kesah dosa-dosa orang yang sedemikian banyak itu kadang-kadang bludrek kita itu ya. Ini kok keluarga Katolik gak ada yang bahagia gitu loh. Masuk ceritanya cuman nangis air mata. Hari pertama, kedua saya masih sedia tisu. Hari ketiga wis nggak usah nangis, ndang apa dosamu? Enggak, tentu tidak sekejam itu saya.
Jadi saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya semakin menemukan rupanya banyak keluarga-keluarga itu yang bergulat. Keluarga-keluarga pasca pandemi bergulat luar biasa. Pengalaman pandemi memang mengubah keluarga-keluarga Katolik secara eksistensial, itu luar biasa. Mengapa? Saya boleh jalan nggak sih? Kaku banget. Sorry ya. Makanya datang. Kenapa keluarga-keluarga Kristiani itu bergulat secara eksistensial pasca pandemi? Karena mereka dikurung dalam satu rumah ketika lockdown. Apa akibatnya? Yang sebelumnya merasa baik-baik saja ternyata sekarang punya waktu begitu mendalam untuk mengenal, ternyata masih ada sisi gelap dari pasanganku. Ternyata anak yang selama ini aku pikir baik, ternyata belum tentu baik. Kok main HP terus? Bantu mamanya aja enggak. Menyapa bapaknya pulang kerja saja enggak. Loh, kok kayak gini ya? Kok kayak gitu ya? Kekecewaan-kekecewaan kecil itu membunuh kita pelan-pelan dari dalam. Anda merasakan kah? Merasakan enggak? Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau merasakan, Anda tidak sendirian. Ada begitu. Ada begitu banyak, ya gimana ya, saya sudah berusaha mengubah cara ketawa saya nggak bisa. Badan kayak gorila, ketawa kayak kuntilanak. Saya sering bilang sama uskup kalau marahin saya, Romo Joni ketawanya jangan seperti kuntilanak. Monsinyur ini kuntil bapak, bukan lagi kuntilanak. Jadi apa ya, Anda seringkali dalam keluarga bergulat tanpa sadar. Tapi biasanya reaksinya, daripada cari masalah, diam. Gak berani omong. Kalau sama pasangan lebih-lebih, ya, SSTI tahu ya? PSTI. Persatuan Suami-Suami Takut Istri. Kunci biasanya, daripada ribut. Udah capek kerja, pulang ke rumah kok ribut, ya. Biasa diam. Pun juga yang istri. Yang istri agak susah diam kalau istri. Ibu-ibu tuh by nature itu mudah komplain sebetulnya. Tapi sebetulnya enggak juga sih, ada ibu-ibu suci yang saya kenal di sini yang tidak mudah komplain ya. Tapi tapi itu jarang sekali masalahnya. Rata-rata ibu-ibu itu ya komplain ya, terbuka. Tapi kalau dengan anak kita kadang keras dengan anak. Sehingga masa pandemi ini masa paling kacau lah menurut saya. Ada banyak sekali krisis dalam keluarga-keluarga Kristiani lebih-lebih yang makin tahu daleman pasangannya yang selama ini mungkin sekilas lewat gitu ya. Tapi ternyata ada pengetahuan baru yang kadang-kadang malah mengecewakan hati kita. Nah ini, betul tidak? Betul enggak? Ya ada yang betul, ada yang enggak. Kalau saya betul banget, saya di paroki juga sama. Banyak sekali komunitas-komunitas yang bergulat, komunitas religius. Saya waktu pandemi itu pulang dari Amerika ditugaskan di paroki di Palembang bersama Romo Hari, bersama Romo Marius. Kami enggak kemana-mana. Kami di pastoran terus, tidak boleh keluar. Jadinya apa? Ya mau nggak mau makannya yang biasa cuma setengah jam jadi 1 jam. Jadi 1,5 jam. Jadi 2 jam. Kenapa? No job. Ya kan? Mau kemana nggak boleh. Iya toh? Misa tidak boleh. Misa itu cuman kayak gini, Tuhan sertamu. Krik, 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 krik. Berat sekali masa pandemi itu, betul. Saya jadi kenal sekali dengan Romo paroki ini yang usianya 2 kali lipat saya. Dan saya heran, yang paling membuat saya bergulat, Romo sepuh ini tidak mengizinkan kami, 2 Romo yang masih muda, untuk pergi mengurapi orang sakit di bangsal COVID. HP itu berdering,
Romo minta minyak suci, Romo sekarat, Romo di bangsal COVID. Romo minta. Tidak boleh sama pastor kepalanya. Biara dongkol hatimu. Romo saya tuh gede besar, Romo minum susu tiap hari, Romo. Masak sama barang ini saya. Jangan Romo Joni katanya, enggak boleh. Jadi gondok sekali, gondok-gondok sedih. Karena apa? Di satu sisi kita mendengarkan rintihan umat yang sekarat itu. Minta minyak suci, Romonya tak boleh pergi. Akhirnya apa? Wes tak nekati welah. Sorry Romo, kali ini saya nggak bisa nurut sama Romo. Itu tugas kita Romo. Nek saya mati karena tugas itu ya enggak apa-apa. Lalu Romonya juga tidak mau kalah, debat juga. Iya, kalau kamu yang mati enggak apa-apa. Nek aku yang mati piye? Karena beliau sudah 76. Sudah 70. Lalu saya terhentak yo. Oh iya juga yo. Ya wes Romo, saya diisolasi habis perminyakan Mbok, saya diisolasi enggak apa-apa. Terus nek kowe diisolasi, itu saya melayani komuni-komuni piye? Ya Romo yang lain lah Romo cari, pokoknya yang ini tak selamatkan dulu pengurapan orang sakit itu loh. Ya sudah, akhirnya kami konflik dan saya tetap ngengkel karena itu saya merasa kuat dan hebat. Akhirnya saya pergi, Anda tahu rupanya memang Tuhan tidak mengizinkan saya untuk memberi minyak suci, sulit banget. Mengapa? Bukan sulit tidak ada minyaknya, boleh masuk, tapi habis itu kan diisolasi, enggak masalah. Tahu yang sulit apa? Cari baju APD seukuran saya. Wah ngelepol. Enggak ada. Perawatnya sudah bingung. Dokternya sudah bingung, tim pelayanan doa di rumah sakit juga sudah bingung. Anda tahu apa yang dilakukan? Mereka ambil, itu loh, ada Bu Dokter ya, ambil taplak operasi itu Bu Dokter, terus dibolongi, kepala saya dipakein, semuanya diikat, pakai spray, bayang no. Romonya pakai spray, warna hijau terang benderang itu, diikat semua tangan kaki pakai plastik. Ininya masker 3 lapis, kemudian masih pakai helm pelindung wajah, masih pakai goggle, wes rakaru-karuan bentuknya pokoknya. Wes koyo dodol Garut lho. Mengkilat bulat. Kok yon dilalah perawat yang nganter saya tuh yo lemu. Jan badut tenan kok. Perawatnya itulah, perawatnya juga nggak bisa pakai APD. Sementara dia memang ngurusi bangsal COVID. Lalu dia pakai juga spray tapi yang punya ini loh, kamar anak-anak warna pink. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kita yang satu helmnya kuning, bajunya pink, satu helm kuning, satu bajunya hijau, berdua gendut-gendut masuk ke bangsal COVID coba. Koyok Teletubbies loh. Po, lala. Wah itu pengalaman tidak terlupakan itu. Saya nggak tahu yang sudah sekarat itu kan memang sudah tidak sadar ya. Tapi kan keluarganya takut iki apa tau wong loro iki. Kok satu hijau satu pink. Romo. Nah di situ pengalaman konflik terjadi luar biasa pada saat pandemi pun keluarga-keluarga. Bukan hanya Anda loh, komunitas-komunitas para romo, para suster, para bruder bergulat luar biasa. Karena yang biasanya kita punya kesempatan tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, sekarang dipaksa untuk dekat dan akrab. Tidak ada waktu pribadi, tidak ada me time, semua sampai kentut pasangan Anda pun Anda tahu baunya apa. Dan Anda bisa komparasi, kok baunya lain ya dengan saya padahal makanannya sama. Sedekat itu, sampai bosen dan jenuh waktu pandemi. Puji Tuhan sekarang sudah dibuka, tapi rupa-rupanya luka itu masih ada. Luka itu banyak menggantung di hati orang-orang.
Betul. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, saya undang Anda untuk berpikir, apakah yang Romo katakan ini benar? Apakah Anda mengalami ini? Tegangan yang sering Romo jumpai dalam keluarga itu ada 3 biasanya. 1, masalah finansial, betul? Ya, urusan anak sekolah, bayar listrik, apalagi kalau Anda tinggal di sekitar sini, aduh mahal sekali tinggal di sini ya. Tadi saya dengar bayar air itu 600.000, gila, lape ceng bayar air, ya toh. Semoga kolekta Anda lebih besar daripada biaya Anda bayar air ya. Kalau tidak, celakalah engkau hai Korazim. Ora. Kolekta itu seikhlasnya, biaya air setagihannya. Jadi bahkan yang finansial ini ternyata tidak bisa dipandang enteng. Orang seringkali bergumul dengan masalah yang pertama ini, kecemasan akan masa depan. Apalagi pasangan-pasangan muda, mungkin Anda yang kita cek dulu yang sudah 40 ke atas angkat tangan. Ya, 40 ke atas angkat tangan. Nah ini orang-orang yang mampu menavigasi hidup dengan baik. Karena sudah belajar asam dan garam kehidupan. Di atas 50 angkat tangan. Di atas 50 angkat tangan. Ini orang-orang yang matang, yang dekat dengan Tuhan biasanya. Sudah mulai berpikir gitu ya, investasi ke surga itu apa gitu ya. 60 ke atas ada, 60 ke atas, 1 60. Kata kitab pengkhotbah manusia itu hanya 70 atau 80 jika kuat. Sisa Anda hitung sendiri. Jadi yang Anda yang sudah 40, 50, 60, Anda itu punya kemampuan untuk menavigasi hidup dengan baik. Yang di bawah 40 angkat tangan. Di bawah 40 itu 30 ke atas ada, 30 ke atas, 1, 2, yang seusia saya masih 30-an, walaupun kelihatan sudah 50-an. Ada yang 30 ke atas, angkat tangan, 30 ke atas. Yuk berdiri, hai kita orang-orang aktif 30 ke atas, angkat tangan 30-an usianya, 30-an, berdiri. Yes, hai, yang seusia saya, hai, saling hai dong, hai, ya. Ini orang-orang yang tidurnya seringkali kurang nyenyak, ini, karena masih membangun, masih berusaha. Yang early 20s ada? 20-an, kepala 2, ada 21, 22, 23, kepala 2, angkat tangan sayang. 2, 3, Pak Harjo, ingat usia Pak Harjo, rambut sudah putih semua, tunjuk tangan saya 20 Romo, pinggang ke bawah. Jadi ini usia-usia early 20s, ini usia-usia pembelajaran hidup, ya kan? Apa yang mau katakan? Kadang-kadang kita dalam membangun hidup finansial untuk keluarga, kita mengusahakan dengan begitu keras, tapi ada kalanya kita menjadi dikuasai oleh itu. Dan banyak keluarga tidak bahagia karena dikuasai oleh kecemasan akan finansial yang stabil dan baik. Betul? Jadi Anda pasti pernah mengalami lah, saya nggak tahu. Karena papa mama saya seringkali bergumul dengan masalah-masalah finansial. Saya nggak punya resepnya, Anda yang tahu. Yang jelas, Romo mau katakan ini yang pertama, pesan Romo malam ini. Jangan sampai kecemasan finansialmu memakan bara kasih yang ada di dalam keluarga. Betul. Orang-orang yang menjadi paranoid dengan kebutuhan-kebutuhan finansial, itu biasanya tanpa sadar akan menyakiti pasangannya. Mengapa? Karena dia merasa pasangannya kurang kontributif. Dia merasa bahwa hanya dia yang bekerja dan berjuang untuk keluarga ini. Gitu. Dia merasa bahwa pasangannya hanya menghabis-habiskan. Seringkali ini tipikal terjadi dalam keluarga-keluarga Kristiani, betul? Anda kalau ibu rumah tangga,
bukan seorang pekerja atau bukan seorang yang secara finansial kontributif pada keluarga, seringkali merasakan perasaan yang sama. Ibu rumah tangga ada di sini full mom ada? Ibu rumah tangga yang full? Ada? Angkat tangan ibu rumah tangga. Anda sering merasa begitu? Oh, karena saya mungkin tidak bisa menghasilkan dan produktif secara finansial, maka kadang-kadang saya merasa menjadi beban. Deep down, di bawah sadar itu. Betul ya? Anda merasakan itu. Dan ini membunuh Anda. Ini merampas kebahagiaan Anda. Betul? Belum tentu Romo, belum tentu betul. Karena kalau penghasilan suamiku besar, ya enak juga Romo. Senin spa, Selasa ke salon, Rabu ngurus anjing, ke salon anjing, anjingnya ada salon. Tapi apa yang mau saya katakan, deep down kalau Anda tidak hidup produktif, semacam ada perasaan di dalam sana bahwa Anda hanya menjadi beban dan itu tidak benar. Ini mau saya katakan kepada para laki-laki yang merasa jagoan itu, pasanganmu bekerja maupun tidak bekerja tetaplah produktif. Tetaplah bagian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Begitu berkeluarga tidak ada lagi beban suami dan beban istri. Semuanya dilakukan bersama-sama. Amin? Amin. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Kok banyak suara ibu-ibu ya daripada bapak-bapak ya? Baik. Itu yang pertama, beban finansial. Saya nggak akan panjang-panjang di sini. Jangan jadikan beban finansialmu alasan untuk memadamkan kasih. Yang kedua, yang sering kali terjadi dan ini amat sering, kadang-kadang di dalam keluarga itu apa ya? Dalam keluarga itu ada tantangan psikososial, apalagi kalau sudah ada anak. Tantangan psikososial. Jadi selain beban finansial ada tantangan atau beban psikologis dan beban sosial. Begitu Anda berkeluarga, belum punya anak, tantangan sosialnya apa? Kok nggak dapat anak? Ya, begitu sudah dapat anak, kok anaknya cewek semua? Sudah dapat anak cewek, loh, kok yang cowok kayak cewek? Orang lain itu tidak akan bahagia melihat Anda bahagia umumnya loh. Karena apa? Semacam ada pressure terus dari orang lain. Betul? Betul? Apalagi kalau relasi Anda, relasi sosial Anda dengan mertua itu tidak baik-baik saja. Aduh, rasanya hidup ini berbeban jauh lebih berat daripada umumnya. Tantangan psikologis, kadang-kadang bahasa kasih Anda tidak dimengerti satu sama lain. Saya inginnya begini, tetapi kenapa dia begitu? Saya inginnya A, tetapi mengapa dia buat B? Kadang-kadang kita tidak kita tidak cukup puas dengan pasangan kita karena komunikasinya macet. Dan ini sangat sering terjadi. Sangat sering terjadi. Mengapa Romo tahu? Karena baik ibu-ibu dan terlebih AI banyak curhat ke Romo. Jadi Romo-Romo itu kalau di meja konsultasi, di ruang konsultasi tengahnya selalu ada meja. Anda tahu fungsinya? Guru rohani saya selalu bilang, Romo selalu ada meja di tengah ya. Kalau di ruang konsultasi, Anda tahu kenapa fungsinya? Supaya apa kira-kira? Perhatikan di setiap pastoran itu, ruang konsultasinya selalu ada meja di tengah. Kira-kira ngapain itu? Supaya ketika ai ini atau nona-nona ini mencurahkan perasaannya, sampai menitik air mata, dia tidak segera bisa langsung memeluk romonya. Jadi dibatasi. Karena andai kata tidak ada meja, apa yang akan dilakukan kira-kira? Romo. Saya akan langsung menjawab, ai. Betapa banyak itu. Romo-romo jatuh awalnya dari konseling, betul ya? Mulainya konseling, lalu terjadi konsleting, ya toh? Dari konsleting turun ke resleting. Bar kui blending.
bar blending, pening. Jadi kadang-kadang Romo mendengar selalu ini hanya masalah komunikasi, ini hanya masalah komunikasi. Kadang-kadang saya nggak pikir ya, nggak habis pikir. Kenapa kok pasangan-pasangan itu susah sekali berkomunikasi? Ternyata jawaban dari kebingungan saya, ternyata adalah karena saya sendiri tidak menikah dan tidak merasakan betapa misteriusnya wanita-wanita itu, betul? Kadang-kadang wanita-wanita itu apa ya, inginnya dimengerti terus gitu ya. Sehingga kadang-kadang dia merasa bahwa tiap laki-laki itu harus menjadi seperti dukun. Harus bisa membaca pikirannya. Sudah 5 tahun aku hidup bersamamu, suamiku. Tapi engkau tidak juga mengerti apa yang ada dalam isi hatiku. Ya ampun, kadang-kadang kita ini para pria ini paling kasihan nih, para pria ini. Karena apa? Karena kita diminta untuk jadi orang pintar. Betul, kita diminta untuk jadi dukun, bisa baca pikiran pasangan itu tanpa gestur apa-apa itu ya. Ada sudah pernah dengar cerita saya tuh juga di sini. Sering terjadi, sering saya ceritakan kok itu. Anda sudah pernah dengar cerita tentang itu? Apa itu namanya? Seorang istri dekat-dekat wedding anniversary. Udah tahu? Istrinya mimpi dapat cincin berlian. Lalu dia cuma kasih kode, "Oh, papi, semalam mami mimpi wedding anniversary ada cincin berlian." Apa ya papi kira-kira artinya apa kira-kira mimpi mami? Papi, apa artinya? Waduh. Si suami merasa terintimidasi, wah kode keras ya toh. Lalu si suami pulang dari kerja itu membawa bungkusan, maminya udah dandan, udah semprot-semprot nggak karuan mana-mana disemprot pokoknya. Untuk menyambut papi, bungkusan apa itu? Ya, Anda tahu suaminya beli apa? Mami mari kita cari tahu arti mimpi mami. Papi belikan buku tafsir 1001 mimpi. Edan no? Lanang kurang ajar. Jadi menurut saya selain tantangan sosial pasti ada tantangan psikologis juga di antara kita. Coba Anda lihat, tidak ada pasangan yang sempurna. Ini poin kedua yang Romo mau bilang malam ini. Tidak ada pasangan yang sempurna. Mengapa? Karena engkau tidak sempurna. Jangan mimpi dapat pasangan sempurna. Mengapa? Engkau sendiri tidak sempurna. Engkau dari debu dan tanah diciptakan, cuma dikasih napas. Untung Gusti Allah enggak COVID. Nek COVID kuwi isine COVID tok kuwi. Anda itu hanya debu dan tanah. Maka kita itu punya banyak kelemahan. Jenenge lemah, soko lemah. Dari debu, dari tanah. Maka kalau Anda mengidamkan suami yang sempurna, istri yang sempurna, pasangan yang sempurna, anak yang sempurna, apalagi mertua yang sempurna. Tidak mungkin. Ngaca dulu. Tidak mungkin, pasanganmu tidak sempurna. Isi rumahmu tidak ada yang sempurna. Tidak ada itu keluarga yang sempurna. Ya, ingat baik-baik itu. Tidak ada yang sempurna. Ada yang bawa pasangan malam ini? Ada? Tunjuk hidungnya. Engkau tidak sempurna. Tunjuk. Tunjuk hidungnya. Kamu tidak sempurna. Kalau bapak-bapak nggak berani. Kamu tidak sempurna. Kalau ibu-ibu, kau tidak. Sekarang saling menunjuk. Yuk, 1, 2, 3, tunjuk. Engkau tidak sempurna. Engkau tidak sempurna. Lalu katakan, karena aku juga tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti kita itu punya cacat, punya kelemahan. Itu loh yang kadang-kadang kita lupa saudari-saudara. Terutama dengan anak. Gini, Romo mau cerita. Jadi, saya itu kan baru jadi kepala sekolah kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi masih harus banyak belajar.
Sebelumnya saya tuh nggak pernah ngurusin anak-anak teenagers itu, anak-anak remaja itu. Karena apa? Saya dosen, saya ngajar di kampus. Di kampus itu, kalau kamu mau ngerjain tugas ya tak kayak inilah, orang ngerja ke tugas, tak nol ke rapopo ya tuh, namanya udah dewasa kok, udah punya jalan pikiran sendiri. Saya tuh nggak pernah berpikir bahwa saya akan jadi kepala sekolah. Ternyata amit-amit jabang bayi yang namanya saya tuh baru tahu, mengalami sendiri, yang namanya permasalahan anak-anak itu ribetnya, Masya Allah, ribet betul. Kalau di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dia tidak kerjakan tugas, ya wes toh, nggak dapat IP-mu jelek gitu toh, jelas toh, udah selesai perkara. Kalau di pendidikan dasar dan menengah, nilainya jelek. Nak, kenapa nilaimu jelek? Enggak apa-apa Romo. Loh, kok enggak apa-apa? Kenapa nangis? Enggak apa-apa Romo. Bapak dan ibuku, kenapa bapak dan ibumu? Jadi harus dituruti terus. Kenapa bapak dan ibu? Bapak dan ibu sedang tidak baik-baik saja Romo. Kenapa tidak baik-baik saja? Jadi kita harus tanya sampai ke dalam itu loh. Itu yang kadang-kadang membuat Romo itu yo gimana yo kasihan di satu sisi, tapi juga lama-lama kecapean. Kenapa? Anaknya hampir 500. Dan sebagian besar bermasalah semua. Sampai pernah satu hari Romo konseling itu ada 12 anak. Wes tobat gue, aku gak kuat lagi Tuhan. Tuhan karepmu lah piye iki. Gak ketemu jalannya. Saya tuh pernah sampai komplain di depan salib Tuhan waktu adorasi. Tuhan, aduh ini Tuhan, angge-angge orang-orang, orang melu gawe, melu ngomong. Permasalahan anak itu bisa begitu pelik. Lah yo to masak Romo melu gawe enggak entuk. Entek wesan. Habis. Jadi apa yang Romo mau katakan? Kadang-kadang keluarga-keluarga itu tanpa sadar loh. Bapak Ibu tanpa sadar Anda punya masalah dengan anak Anda. Tapi Anda tidak sadar. Mengapa? Wes kulino sudah biasa pendidikannya kayak gitu. Serem loh lihat anak-anak zaman sekarang. Pas retret, Romo kan sering mendampingi anak-anak muda retret. Itu cerita, Romo, saya melihat ibuku Romo selingkuh. Ngegap di kamarnya Romo dengan pria lain. Aduh Tuhan Yesus. Romo, ibuku Romo, tidak menghargai ayahku Romo. Ayahku pulang malam sedikit, piring terbang. Gelas terbang. Itu beneran ini. Romo, bapakku Romo sangat keras. Saya kalau buat salah dikit dikurung di kamar mandi Romo. Romo, waduh, pokoknya mendengarkan kisah anak-anak itu terenyuh. Dan sebagian besar itu datang dari mana? Dari ekspektasi orang tua yang tidak terpenuhi. Hati-hati, Anda kalau punya anak, ini Romo cerita ya, Anda kalau punya anak, hati-hati, jangan menjadikan anak Anda itu semacam pelampiasan diri Anda yang tidak terpenuhi ketika Anda muda, ketika Anda kecil. Misalnya wong tuane nilainya elek terus ya toh, lalu anak dia punya anak brojol, gitu ya, lalu dipaksa belajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu sampai Senin lagi belajar terus. Karena apa? Jangan seperti papa ya nak. Papa dulu bodoh, kamu harus pintar. Dan kadang-kadang anak menjadi extension dari diri. Tahu extension ya? Rambut kan bisa disambung itu. Nah, ya toh? Anda rambutnya pendek, sambung ya toh? Anda pengennya digelung, nggak punya, rambutnya pendek, sambung ya toh? Nggak tahu extension itu bisa untuk orang botak nggak? Nggak iso ya? Hah? Saya kan nggak tahu, nggak iso ya? Hah? Extension tuh bisa untuk orang buta, nggak bisa ya? Nggak ada tempat jepitnya soalnya. Saya juga nggak tahu ya. Ya nggak tahu, nggak pernah kok. Tapi yang saya tahu adalah kadang-kadang anak itu menjadi extension dari apa yang sebetulnya tidak pernah kita alami, betul? Dan kadang-kadang kalau anak gagal, Anda kecewa. Ketika anak berbuat sesuatu yang keliru, Anda menganggap, oh, kok bisa ini kesalahan ini terulang kembali gitu. Hati-hati. Anak Anda bukan diri Anda.
Anak bukanlah Anda. Camkan baik-baik. Anak bukanlah Anda. Banyak anak kecewa tentang ini. Ini Romo cerita random karena ini sering kali terjadi tantangan psikososial dalam keluarga. Relasi yang tidak baik, pendidikan yang terlalu menuntut. Dan yang terakhir, tantangan spiritual. Jadi pertanyaannya kembali, bagaimana saya bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam keluarga saya yang tidak sempurna itu, Romo, dalam suamiku yang suka bangun siang, dalam istriku yang sudah tidak lagi merawat badannya dengan baik, Romo. Sehingga setelah melahirkan, Romo, tidak berbentuk. Para istri tahu ya, banyak suami mengeluh kepada saya bahwa Anda suka pakai daster setelah menikah. Itu tidak sehat bagi relasi suami istri. Mengapa? Karena tidak sedap dipandang, lurus saja itu, depan belakang lurus, samping juga lurus, macam pakai spray kalau pakai daster itu. Betul kan? Sehingga Anda yang sudah terbiasa dengan baju-baju seperti ini kan kayak daster ini ya kan? Lekuannya tidak kelihatan, betul tidak? Kalau Anda tidak terbiasa, Anda tidak akan termotivasi untuk menjaga badan Anda. Padahal Anda seorang ibu, seorang wanita dibutuhkan sehat, dibutuhkan kuat. Dibutuhkan untuk tetap mendidik anak, menjaga suami, tapi bagaimana itu Anda mungkin lakukan kalau Anda tidak bisa menjaga tubuh Anda sendiri. Ya, waduh, saya tahu isi hati para suami malam ini. Terima kasih Romo sudah mengatakan, matur nuwun Romo, makasih. Bapak-bapak yang setuju dengan saya bilang amin. Baik, yang terakhir, tantangan ketiga penutupnya ya, ini yang paling penting. Tantangan spiritual. Rasul Paulus bilang apa? Musuh-musuhmu itu bukan yang di dunia. Musuh-musuhmu adalah penguasa udara. Siapa itu penguasa udara? Yang tidak kelihatan. Siapa? Yang ketawanya kayak Romo Joni. Nah, ini. Musuhmu itu, hai pasangan-pasangan Kristiani, adalah roh-roh kenajisan. Itu musuh. Betapa banyak sekarang pasangan-pasangan tidak menemukan lagi kenikmatan dalam hubungan seksual. Karena apa? Karena sudah pernah jajan dengan yang lain. Dia tidak menjaga kekudusan hubungan suami istrinya. Dia menjadi cemar dan itu jahat di mata Tuhan. Anda tahu kisah Raja Daud dihukum karena apa? Raja Daud yang gagah perkasa dan selalu menang itu dihukum Tuhan karena apa? Mosok lali, kitab suci loh. Hah? Kenapa? Hah? Hah? Betseba diapain? Hah? Udah dewasa semua, ada anak-anak gak ini? Oh no yo, kurang. Ya anggap saja udah dewasa. Betseba itu istri Uria, panglima dari Raja Daud. Satu kali Raja Daud sedang jalan-jalan di atas istana, melihat apa? Melihat penampakan. Betseba lagi mandi. Makanya suami-suami, jangan sering jalan-jalan sendiri. Kitab suci sudah katakan itu. Si setan itu bisa datang dalam keadaan apapun, Anda tidak cari-cari, godaannya datang sendiri. Kayak Romo sering bilang begitu. Tuhan, kenapalah saya sering dipertemukan dengan banyak wanita cantik Tuhan. Saya ini sudah bertapa, saya libat. Tapi Tuhan kok membiarkan saya bertemu dengan banyak wanita cantik datang pada saya, konseling. Lama-lama kan ya lumer juga Tuhan. Betul, Romo John itu tidak gampang jatuh cinta. Tapi sekali jatuh cinta lama sembuhnya itu loh. Meditasi, puasa, buka mata, masih. Jadi kadang-kadang sulit untuk move on itu loh. Iya toh? Kok ibu ini nggak datang-datang ya? Loh, saya kan mengakui
Ya toh, saya doa pada Tuhan, Tuhan kenapalah Tuhan saya ini sudah menjauh, Tuhan dekatkan. Mbok yang itu loh, yang belum punya pasangan, yang belum kaul selibat itu loh. Kok enggak dikasih ke mereka aja Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, enggak apa-apa Romo, engkau tidak mencari, tidak berdosa. Enggak. Tuhan enggak ngomong gitu. Rupa-rupanya pria itu kalau sering jalan sendiri hati-hati. Ya, ini godaan. Istri Uria yang namanya Betsheba itu sedang mandi lalu diintip oleh Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud mencemari kekudusan perkawinannya dengan mengambil Betsheba sebagai istrinya. Ini mengerikan, ini skandal. Maka hati-hati. Musuh-musuh Anda itu bukan yang kelihatan. Musuh-musuh Anda itu dengan yang tidak kelihatan. Ya, dan itu ada. Jangan bilang iblis tidak ada. Kalau Anda tidak percaya pada iblis itu ada, maka Anda tidak percaya seluruh kitab suci. Anda tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Anda percaya Allah itu ada dan Yesus mengalahkan kuasa iblis yang adalah maut, maka Anda harus percaya bahwa iblis itu ada. Dan betul ada. Satu kali dalam pelayanan saya ke pedalaman, Romo jumpa dengan seorang muda, saya pertama kali masuk ke daerah itu, di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi baru pertama kali seumur hidup ke sana. You tahu apa yang terjadi? Romo baru datang, jadi saya cuma dikasih ancar-ancar sama pastor paroki, nanti habis belokan ini pergi ke ujung, lalu jumpa dengan satu umat orang Batak, kamu bisa istirahat di sana sambil menunggu misa berikutnya. Kalau di tempat saya, pedalaman, misa hari Minggu itu sudah mulai hari Jumat. Jumat itu 3 kali. Jumat pertama itu misanya mulai, jadi liturgi Minggu dirayakan hari Jumat, tidak ideal. Tapi daripada umatnya tidak misa, 24 stasi cuma 2 romo. Jadi Jumat begitu tetangga kita sholat Jumat di sini, kemuliaan kepada Allah di surga gitu, sana azan. Jadi Jumat 3 kali misa, Sabtu 3 kali misa, Minggu 3 kali misa. Nah dalam perjalanan turne itu, karena harus naik motor, jalan berlumpur di pedalaman, saya diminta beristirahat di satu rumah ini. Yang belum pernah saya kunjungi karena itu baru sekali saya pergi ke sana. Tiba-tiba dalam perjalanan tidak jauh dari rumah yang mau saya tuju, seorang itu pakai pakai celana dalam itu. Lalu mendekati saya yang sedang naik motor pelan-pelan. Sebenarnya ini orang gila ya, kumel. Lalu dia tersenyum sinis gitu ya. Mau kemana pastor? Mau mengusir saya katanya. Apa ini? Jadi, wah ini. Ya saya cuma pakai kaos sama pakai celana pendek, sandal swallow. Mana kenal dia saya pastor. Mau kemana pastor? Mau mengusir saya. Waduh Hiki, enggak mengalir. Ternyata dia ngikuti dari belakang. Rupanya dia dibuat gila oleh seorang dukun karena masalah tanah. Sehingga dia dikuasai oleh roh jahat. Jadi jangan bilang roh jahat itu tidak ada. Wah berkali-kali Romo menghadapi yang aneh-aneh yang tidak pernah saya harapkan sebelumnya. Ya, jadi jangan Anda bilang roh jahat itu tidak ada. Betul, roh jahat itu ada, tugasnya cuma satu, dia ingin Anda celaka. Dan yang paling banyak diserang zaman ini apa? Keluarga-keluarga. Digodain banyak keluarga-keluarga itu. Dibisikin banyak, itu tetangga sebelah janda, dekatilah. Mengapa kamu setia pada suamimu? Dia belum tentu setia. Godaan, suara-suara kecil dalam batin kita itu. Belum tentu itu datangnya dari batin. Kadang-kadang dorongan jahat muncul dari kuasa si jahat. Maka Anda harus pandang serius kuasa-kuasa ini dengan apa? Menjaga kekudusan. Hai para bapak, aku berkata kepadamu malam ini. Yang sudah jadi suami dan ayah, angkat tangan. Anda ingin kawin lagi apa gimana? Pada enggak angkat tangan. Bapak-bapak angkat tanganmu tinggi yang sudah menikah, bapak-bapak.
Angkat tanganmu tinggi ya. Belum menikah ya itu ya. Oh, tak catat loh Pak, bojomu aku kenal ya. Oke, cukup. Anda adalah imam dalam keluarga. Jaga. Anda yang ditugaskan untuk maju berperang. Jaga kekudusan. Maka Anda yang ditugaskan dan diurapi menjadi imam dan pelindung dalam keluarga, Anda punya kuasa untuk melindungi. Ada banyak cerita di mana satu rumah itu kadang-kadang belum sempat diberkati romo, Anda pindah tidak tahu, di situ pernah terjadi apa, Anda tidak mengerti. Yang jelas ada gangguan-gangguan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, ya. Pernah lihat ya? Oh, kalau saya pernah itu lihat ada diceritain, Romo kalau sudah jam 3 malam itu kamar diketok-ketok, buka pintu gak ada orang. Atau pernah lihat kursi jalan sendiri Romo, kursinya goyang dewek. Lalu pernah dengar suara-suara di rumah itu, kayak orang naik tangga, dibuka gak ada orangnya. Nah, kadang-kadang yang tidak masuk akal ini, Anda tidak perlu takut. Bapak-bapak Anda dilengkapi khusus dengan sakramen perkawinan untuk menjadi imam, raja dan nabi dalam keluarga Anda. Jadi Anda maju itu dengan kuasa sakramental. Ingat, kuasa sakramental. Luar biasa ini. Allah menetapkan Anda untuk jadi imam dan pelindung. Jadi kalau ada bunyi-bunyian yang tidak jelas sumbernya, jangan berlindung di balik istri Anda. Mama, takut. Istri-istri kalau ketemu suami macam itu, ambil centong nasi. Anda itu imamnya, Anda punya kuasa sakramental untuk maju dan mengatakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja semesta alam, kau pergi atau kau musnah, kau hancur. Anda bisa buktikan sendiri omongan saya. Semoga tidak pernah terjadi. Tapi kalau terjadi, Romo sudah ngomong ya, Anda punya kuasa. Malam ini ibu-ibu boleh tes. Dulu ada satu, saya sampai jam berapa ya? Sudah selesai ya? Hah? Sudah ya? Hah? Saya tuh nggak bawa jam hari ini, saya nggak bawa chargernya. Sabar ya, kuota masih banyak. Jadi saya pernah ngetes, ada satu frater yang penakut sekali. Saya pikir-pikir gimana nih mau jadi romo penakut ini. Takut setan, jadi kalau tidur lampu selalu hidup. Kan kita pikirnya wah PLN ini naik ini. Jadi kita pengen latih dia supaya dia itu dia itu pemberani gitu loh. Wah mau jadi romo takut setan, setannya musuh malah takut mau jadi romo. Ya memang kemudian dia tidak jadi romo sih. Tapi pernah saya tes, saya colok toa kayak gini, tapi yang wireless saya taruh di bawah tempat tidurnya, saya hidupkan. Lalu malam-malam jam 2 itu saya buka wirelessnya, saya panggil namanya. Dari ini aku teriak, tolong, tolong. Jahat bener ya romonya ya. Ya memang dia tidak jadi romo, tapi saya juga pernah dikerjain sama dia. Jadi dia balas ngerjain saya besoknya itu. Saya kalau berangkat ke kampus itu selalu mepet-mepet waktu, karena kampusnya dekat di Jogja, itu hanya 5 menit dari rumah. Jadi biasanya kurang 5 menit saya baru ngontel sepeda ontel itu loh. Jadi satu hari saya heran kenapa kok saya naik sepeda, orang-orang kok ketawain saya, kenapa senyum. Kenapa ini pikir saya ya, apa yang salah dengan saya, resleting rapet, apa yang keliru gitu ya. Rupanya frater ini balas dendam. Di Jogja waktu saya masuk itu kan pas gempa Jogja, ingat ya gempa yang gede itu, banyak bantuan pakaian dalam wanita untuk pengungsi. Sisa oke banget, salah satunya sisa bra, maaf ya. Jadi branya itu diikat di sepeda saya, di sadel. Jadi sepanjang saya jalan itu berkibar di belakang. Wah badut.
Jadi ya itu, apa yang orang mau katakan? You bapak-bapak punya power untuk menjadi imam dan pelindung. Catat baik-baik. Para istri, kalau Anda mulai curiga bahwa suami Anda tergoda, bahwa anak Anda itu mulai bertumbuh dalam suasana lingkungan yang kurang baik, duduk, berlutut, nyalakan lilin, berdoa. Anda doa dalam kuasa sakramental yang diberikan gereja kepadaku sebagai ibu dan istri, aku mengikat roh suamiku supaya tidak kecantol kemana-mana. Aku ikat. Karena itu hakku. Eling no gue. Loh itu kuasa istri. Duduk dalam doa, nyalakan lilin di depan salib, sebut nama suami Anda. Aku ikat suamiku. Sebut namanya. Siapa namamu? Siapa namanya? Ya? Irfan. Aku ikat Irfan. Dan adiknya Irfan. Loh ini enggak saru, ini tenanan. Anda punya kuasa ibu-ibu. Juga kalau anak Anda kurang lebih lagi mulai biasa kalau teenagers itu tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya baik maka baik. Kalau tidak baik mulai eksplorasi diri, mulai macam-macam. Ikat rohnya, itu anak Anda. Anda punya kuasa atas anak Anda. Tapi ini seringkali tidak disadari oleh suami dan istri. Bahwa you punya power. You punya kuasa spiritual. Oke? Maka pesan Romo yang terakhir, karena sudah malam. Dengar baik-baik. Kok saya kayaknya marahin siswa? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bagaimana Romo caranya supaya saya melihat kekuatan Allah? Tidak lain, tidak bukan. Anda harus melihat bukan dengan mata kita yang dua ini. Anda kadang harus memejamkan mata supaya bisa melihat yang lebih besar daripada Anda. Kadang-kadang Anda harus mendengar, tetapi bukan dengan dua telinga fisik ini. Kadang-kadang Anda harus mendengar dalam keheningan. Anda harus mendengar firman Tuhan dalam keheningan. Supaya Anda bisa melihat ternyata keluargaku luar biasa. Walaupun banyak kelemahan, banyak cacat, tidak sempurna. Tapi cinta menyatukan kami. Cinta dalam ketidaksempurnaan. Kadang kalau kita bergumul dengan rasa tidak puas, duka cita, kita bergumul dengan rasa susah dalam hidup ini. Khawatir terus menerus. Ingat, Anda kadang-kadang sekali lagi harus bisa pejamkan mata, buka telinga, melihat dengan mata batin, mendengar dengan telinga spiritual, merasakan dengan hati bahwa Allah hadir dalam ketidaksempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kelemahan, tapi Anda juga dibekali dengan kekuatan. Anda bukannya tidak dibekali dengan apa-apa, Tuhan memberi Anda kuasa luar biasa. Gunakan itu. Berlutut dalam doa, nyalakan lilin. Ikat keluargamu dalam kasih spiritual. Bukan hanya dalam kasih yang fisik, bukan hanya dalam kasih yang psikologis, tapi kasih yang spiritual. Hanya dengan demikian Anda bisa melihat bahwa Allah meraja bahkan dalam kelemahan Anda. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.